Ini contoh hamanya nih, lihat tuh. Kita kemarin melakukan pengapresiasi penyemprotan, dia keluar ini. Nah, Ini kohe kambing, yang seperti ini kohe kambing. adanya di kohe kambing. Kohe kambing, makanya jangan sekali-kali pakai kohe kambing mentah. Banyak ini kayak gini. Saya Saat ini dengan adanya kayak gini menyurutkan semangat gak ini? Apa tambah? tambah semangat ingin menanam lagi. Malah tambah semangat ingin menanam lagi karena kita proses belajar. Inilah. Di mana kurangnya kita harus perbaiki. Nah, Cocok. 4 tahun 5 tahun. Alhamdulillah 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur ya. Kali ini saya mau mengunjungi kebun punya konsumen ya lur ya. Ya ini bentuk dari tanggung jawab saya juga ya. Ini mantau perkembangan progres dari konsumen. Ya lur, kita ke tempat yang punya lahannya lur. Kita turani. Ada putih macam susu semua. Pernah sekali-kali. Semua itu jangan memelak cabai putih. Tahayuan betul. Ngopi ta, Bah? Mun. Lah panen nang gitu saku mah ada lah nu asak bae. Ayo ke itu ke, numpuk kadu ke. Tani Nah. mah urutan apa melak cabai mah untuk kemangna doang dia. Sama. Oh ya lur. Iya, di lokasinya di mana lur? Saya lupa. Lokasinya Kampung Pasir Garu, Nah, lokasi apa? Kaduagung Lebak. Kaduagung Lebak Pasir Rangkas Bitung. Lokasinya. Di penanaman duren. Kita lihat kondisi pohonnya lur. Ya, gimana sih di halaman kayu aku. Nah. Nah, ini kondisi pohonnya lur ya. Ini penanaman berarti berapa bulan lur? Sekitar 9 bulanan. Nah, 9 bulan, ukuran udah semeter 72 meter lah ya. 2 meter. Nah, 2 meter dulu 9 bulan. Ini durian musangking. Ini kira-kira di wilayah ini MDPL di bawah 100 lah, bisa di bawah 50 malah nih di sini. Butuhnya bisa tumbuh subur ya lur ya. Jadi tergantung perawatan. Nah, perawatannya pakai non bayi lur ya. Terangkan ya. Iya ya. Jadi Kalau untuk pupuk normalnya 1 bulan sekali pakai NPK Mutiara. Untuk penyemprotan ya biasa 1 minggu sekali untuk hama. Cuman segitu doang. yang penting berarti pupuk rutin, penyiraman ya lur ya. Penyiraman gimana wajibnya penyiraman? Penyiraman wajib. Nah, Jangan tanam durian kalau belum punya air. nah, ini pengalaman dari pelakunya ya lur ya. Kalau saya kan yang ngomong takut sekedar mengiming-imingi atau gimana sekedar jual bibit. Ini real nih dari petaninya nih. Ini petani muda ini baru belajar megang pacul tapi udah bisa menumbuhkan pohon durian kayak gini nih bentuknya nih. Nah, bisa 1 tahun. Juga ini konsep lahannya bagus nih lur, ada tumpang saringnya ini lur ya. Selagi pohon duriannya masih kecil bisa ditumpang saring seperti ini buat apa? Neduhin ininya duriannya. Nanti kalau udah gede bisa dikumbangin. Lur, mana lur? Duriannya Ayo lur. itu. Belah sana Mas. Mana? Kita cek kondisi pohonnya lur. Ini MK Mas. Ini MK, kita jalan MK. Ini sama usia. Sama usia, sama tanam. Nah, Sama jenis bibit sama. Ukuran bibit sama. 1 tahun kurang ya. 1 tahun kurang. Taruhlah 1 tahun baik. Nah, kondisinya telur. Oh, nah. Ini saran nih lur ya, untuk penanaman pertama jangan melakukan pruning. Nanti kalau udah 1 tahun lebih itu baru melakukan pruning, baru dibentuk. Itu lebih enak. Soalnya apa lur? Daun ini buat dapur lur. Daun ini buat dapur ini, buat nyerap nutrisi. Jadi jangan ada pruning menurut saya pribadi. Ini kemarin di pruning karena pembesaran busutnya mengganggu pelemparan tanah, jadi sengaja dipotong Nah, untuk sementara. untuk sementara. Tapi tidak semua kita pruning. Ini lur ya, dari pelakunya lur ya, dari petaninya lur ya. Terus mana lagi lur? Bawah. Bawah. Terus muter kabel dulu.
Bawor, Mas. Apa? Bawor. Bawor. Ini bawor. Bawor usia tanam sama, cuman beda di ukuran bibit tanam. Nah, ukuran bibit tanam. Ukuran bibit tanam awal 50 cm. Untuk usia tanam sama. Sama. Sekitar 9 bulan. Nah, nggak beda jauh ya lur ya. Sistem busut mini lah. Ah, lima. Mulan awal. Sistem busut mini Berarti yang dirutinin pupuk 1 bulan sekali sama semprot ya lur Sama ya. semprot. Sama siram. sama siram. Utama siram lah. Sama siram. Utama siram. Untuk media tanam kompos ya biasalah, petani sudah tahu semua. Nah, cocok. Jangan sekali-sekali pakai kohe kambing dadakan. Nah, Harus fermentasi. Karena ini percobaan, tadinya sakit. Pakai kohe kambing dadakan. Harus fermentasi. berarti kalau pakai kohe berarti kita di atasnya aja lur ya. Atasnya aja, jangan dulu ini. Kecuali sudah fermentasi baru kita bisa aplikasikan untuk diaduk sama busut, pelebaran Oke. busut. Kalau untuk sementara kita taruh di atas aja dulu. Oke, terus lur, mana lagi lur? Untuk tumpang sari sih kita pakai pohon pete sama campedaking. Ya, cempati. Yang penting tuh Bang Sari kita nanti nggak ngalangin matahari masuk ya lur ya. Iya. Usahakan matahari full. Kalau ini sementara karena ada pohon pisang bisa ditebang. Nanti setelah berbuah tua ditebang nanti dimusnahkan. Ini campedaking. Tanam 4 bulan dari bibit mini ya. Nah, ini bibit kurang lebih 2 jengkal ya. 2 jengkal. 2 jengkal lah. Sekitar 30 sentian lah. 30 cm. 30 sentian. Sekarang 4 bulan, usianya 4 bulan udah seperti ini. Nah, mantap ya lur. Untuk media tanam sama. Media tanam sama, cuman menggunakan busut mini. Busut mini. Terus usia lu lebih muda. Usia yang lebih muda. Penanaman itu penanaman lebih muda. Ini setahun ya. Tahun. Untuk penanaman yang lebih muda ada di atas. Di atas, ayo kita Yang muter blok ke atas. Ini yang blok atas ini bawor. Sama lah. Tapi apakah semua ini bagus semua lur? Ada yang sakit nggak lur? Ada. Mana Tidak- lur lihat lur? Tidak semua, Nah, tidak semua bagus. nah. Di Kalau untuk petani sih berharapnya semua tanaman itu bagus. ya. Kan alam kita nggak bisa diprediksi dengan Nah. baik. Oke. Karena kadar tanah itu beda-beda. Meskipun kita satu blok, tanah itu beda. Nah ini yang sakit, ada sedikit sakit lah. Nah, itu pertembaga. Berarti ini dengan adanya kayak gini menyulutkan semangat nggak ini? Apa tambah semangat? Tambah semangat ingin menanam lagi. Malah tambah semangat ingin menanam lagi karena kita proses belajar. Inilah. Di mana kurangnya kita harus perbaiki. Nah, cocok. Inilah petani muda harusnya lur untuk generasi yang baru ini. Tapi tidak tahu dengan yang lain. Tidak tahu dengan yang lain. Pokoknya intinya kita harus konsisten lah untuk merawat. Siap. Terus yang penanaman lebih muda mana lagi lur? Ada di blok atas. Ayo. Nah. Berarti nggak semuanya 1 tahun ya lur ya? Enggak. Karena ada 2 blok untuk tanam itu ke awal, yang di sini yang awal. Menyesuaikan kantong. Menyesuaikan kantong untuk bunga lahan sama beli bibit. Berarti bertani itu alon-alon asal kelakon lur. Ini udah kan. Baik tahun ya. Ya. Ada cepet bara. Nah ini usia tanam berapa lur? Ini usia tanam 4 bulan jalan. 4 bulan jalan. Ketinggian pohon berapa lur ketinggian pohon? Ketinggian pohon waktu tanam itu sekitar 70-80 cm. 70-80 cm. Sekarang Siji, loro, telu, papat, 80 ta. 4 bulan naiknya udah berapa nih? Udah hampir separohnya naiknya. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah naik 100% ya selama 4 bulan lur. Nih. Berarti udah
Ya intinya kita konsisten di air lah. Nah, Harus bisa mengatur air. Apalagi cuaca seperti ini, kita harus tahu pH tanah. nah, cocok lur. Ini belum melakukan pruning ya lur ya. Ini Belum fungsinya sama nih. Untuk semua kebun di sini belum kita pruning. Belum berani lah. Belum berani untuk pruning. Jadi Paling pruning nunggu- nanti ada tahapannya lur ya, nggak sembarangan. 1,5 tahun atau 2 tahun kita baru bisa pruning. Kemana lagi lur? Ini ke atas sini. Atas. Ayo lur jalan sorantunya. Yang ada alam udah jalan. Kembang sarinya lur ya, ada gedang, ada cau, cabe. Ini kalau di Jawa gedang, ini ya lur ya pisang. Iya. Kembali Kebalik ya lur ya. sama lebak kembali. Kebalik di sini kebalik. Itu Sama usia tanam sama 4 bulanan lah. Bibit gede itu. nah, ini tadi Preta. Jadi kita sambil nunggu duren, kita juga ada potensi panen yang lain asal rajin ya lur ya. Nih contohnya nih, California. Ini laku berapa sekilo? Sekilo kita jual matang itu untuk petik sendiri Iya. ya. 7.000. 7.000. Nggak hitung belur kali 100 pohon be. Seminggu sekali. 4 kali sehari. Buset. 4 hari sekali. 4 hari sekali panen lur California Karena kita lur. panennya nggak terlalu apa? Nggak yang muda. Oh, Kita yang muda. panennya yang udah bener matang kita ambil. Nggak berani kita ambil yang masih muda. Takut nggak manis. Berarti kebeli pupuk lah ya dari pisang sama ini ya. Alhamdulillah. Kebeli pupuk ya. Alhamdulillah buat pemupukan. Nah, itu lur. Ini rencanamu buat apa nih lur nih? Ini buat tanam cabai. Tanam cabe. Ya. Sama ini. Jadi di sini kita bukan bicara tentang durian ya lur ya. Kita juga belajar untuk tentang konsepnya. Iya. Bahwa lahan satu itu bisa menghasilkan sumber ekonomi dari beberapa aspek, dari cabai, gedang, pisang itu kan lur ya. Dan ini buat tanaman celengan lah, celengan ya, celengan ibarat kata gitu. Besarin Ini yang dari kalau yang sini. ini kita tanam waktu itu tindahan ya karena Iya. sakit tindahan batang udah besar kita pindah ke sini tahunya dia tumbuh terubus ya kita rawat alhamdulillah mudah-mudahan aja bagus. bagus lah udah sini udah mantep, namanya dirawat. Terus mana lagi lur? Total ada berapa sih lur? Total semua 20 pohon. 20 pohon. Ya, Total 20 pohon. Untuk yang baru cuman yang blok sini doang yang beberapa bulan tanam. Nah, cabe lur, cabe lur, cabe. Cabean ini. Nah, ini yang baru berapa bulan ini lur ini? Ini paling sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. 2 bulan tanam. 2 bulan tanam ini. Karena kurang matahari ini. Kurang matahari ya. Iya, kurang matahari karena banyak pohon yang sebelahnya tanah orang. Berarti Bingung perlu kita diberi kan. katanya. Kalau melawan tanah orang bingung. Cuman untuk penanamannya juga salah. Harusnya kita geser ke sana jangan masuk ke sini. Karena tadinya udah terlanjur ya udahlah. Setumbuhnya aja. Ya, Tapi nanti untuk juga. perawatan kita sama. Nggak diistimewakan sama lah semua untuk perawatan. Dari 2 bulan udah terubus kayak gini udah mantep lah. Terubus sudah 2 kali terubus Udah ini. 2 kali terubus. Oh iya nih atasnya. Sudah 2 kali terubus ini. Nah tuh ayo. Soalnya kak, di atas kayaknya kandungan tanahnya bedanya. Beda. Ayo kita terangi di atas coba nih. Terangi di Ini atas. ada susah ini masih PR ini. Nah, Tidak sama air di bawah. nah, ini usia berapa lur? Ini usia 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan tanam. Tanaman di cadas. Cadas. Ya, cadas putih. Berarti sama yang di bawah ini beda tanahnya ya? Beda tanah, beda perawatan ini paling susah ini. Tuh. Belum ketemu ini. Nah, ya lur ya. Jadi kita tadi lakukan pemangkasan sedikit karena untuk pertumbuhannya ke atas kita patah ranting yang ke bawah biar nggak tumbuh fokus ke atas. Nah, lur cara-caranya lur ya. Berarti ini di Lebak ini tanah itu paling kompleks lur. Ini dalam satu lahan ini udah beda ini tanahnya ini. Ini Ada di Lebak. cadas, ada tanah lempung ada. Itu satu amparan ya? Satu amparan. Nah, masih beda-beda lur. Satu Ini amparan itu yang problemnya itu. di atasnya musangking yang tadi yang agak lumayan besar atasnya lempung Lempung. tipis. Tapi tetap optimis ya lur ya.
tetap optimis, harus semangat, harus semangat. Jadi kita nanam di mana aja bisa, asal legen lur, rajin lah. Nanti juga ketemu formulanya sih ketemu lur. Sambil berjalan. Sambil berjalan. Kuncinya di air sih. Kuncinya di air lur, kuncinya di air lur. Ini pure ya lur ya. Iya. Yang jelek, yang bagus kita perlihatkan ya lur ya. Enggak cuma yang bagusnya Ini aja. yang bagus aja. Biar semua paham. Jadi fair saya sama lur. Bukan karena saya Ini tukang. cadas ya. Iya. Cadas putih itu. Cadas apa? Kayak pasir. Ini udah campur kompos. Kalau yang murninya putih ini tuh. Oh. Jadi saya di sini fair ya lur ya. Walaupun saya jual bibit, tapi ya ngomong apa adanya gitu. Bahwa merawat durian itu ya gampang-gampang susah. Tergantung lokasinya. Banyak susahnya. Banyak susahnya itu Banyak malah susahnya, tuh. nggak ada gampangnya. Nggak ada banyak susahnya. gampangnya. Jadi setiap wilayah otomatis kita beda-beda ya lur ya. Iya. Pupuk boleh sama, tapi pengaplikasiannya pasti berbeda-beda. Cara penanganannya pun pasti beda-beda. Rumpus kedua ini. Rumpus kedua ya. Rumpus kedua. Ada yang sakit satu. Ada sakit ya. Masih belum ketemu. Nah ini. Ini yang sakit. Ini sakit ya. Belum ketemu penyakitnya. Padahal semua aplikasian sudah semua ini. Semprot dari kocornya, pestisida entah apa, tapi masih seperti ini. Mungkin di tanahnya juga ini. Nah, ya lur ya. Cadas Ini kering. sebagai PR ya lur ya, kayak gini ya. Ini termasuk kapur, magnesium, kalium, apa ini sudah masuk semua ini ya di sini ya lur ya. Apalagi nitrogen, fosfat itu udah semua di sini nih. Tapi masih ada problem ya lur ya. Problem. Mungkin dari pengairan yang belum ketemu ini. Nah, nanti berarti mau dicari formulanya. Nah, inilah fungsinya kita tuh berkunjung ke tempatnya konsumen ya, sedulur setia buat satunya buat silaturahmi. Karena pengairan kita masih manual, Mas. Nah, Pengairan masih manual, belum punya penampung air lah. Jadi masih manual, pakai selang ditarik langsung, setiap penyiraman langsung tarik-tarik selang. oke, Mungkin berarti belum ketemu takarannya. nah, betul. Soalnya dari tingkat poros di apa? Poros paling poros ini paling dulu. Air pasti langsung turun kan? Langsung turun. Udah ngomongin cincin nyangklong cair itu ya ta? Air. Nah ini lihat ya lur ya, tuh kondisi kebunnya nih dari atas lur tuh. Mantap. Ayo mungkin. Ini jalan nih, Bang. Belakang itu. Nah, ayo dari ibu. Gampang banget jalan teman mana? Nggak tahu nggak? Ayo. Ini yang terakhir itu. Terakhir. Nah, karena kita belajar ini salahnya di sini. Ah, mata. Jadi waktu tanam ini sakit. Entah kenapa nggak tahunya kehalang pohon pisang karena sinar matahari nggak bisa tembus langsung, dia sakit, kurang sinar matahari. Karena sakit, takutnya ini mati, kita tanam yang bawah. Nah, Telinga. mau ada satu lagi loh yang potong. Ini baru kemarin tanam sekitar 4 bulanan, 3 bulan setengah lah sama kayak yang ini. Sama yang sakit itu bareng. Sama yang sakit tadi. Kalau yang ini bagus ya. Nggak tahunya setelah tanam, ini bagus, ini bagus. Eta masalah tanah. Setelah kayak gini bingung. Ya udah akhirnya dibiarkan aja lah. Nggak apa-apa, gampang. Paling untuk kedepannya kita pembukaan lahan untuk pohon-pohon pisang biar matahari langsung masuk. Ya, cocok lah. Kalau untuk ini sih ya kebanyakan kita sharing ke Mas untuk obat-obatan ataupun pupuk. Tempedak sama tanam yang bawah. Tempedak sih usia tanam sama kayak yang bawah, cuman bagus pertumbuhannya. Mas mau pisang bawa Mas. Tuh enaknya pertanyaan gini lur, kita nggak nanam bisa ditawarin aja hasil panennya. Sunpress itu. Cavendish. Nah.
Iya tahu. Sempat sakit ini kemarin karena belum pelebaran busuk ya, sakit kering menguning. Kita aplikasikan obat-obatan ya alhamdulillah, sama pelebaran busuk alhamdulillah terubus lagi bagus. Karena kemarin kita kerja nggak sempat ke ini, nggak sempat ke urus, nggak ada yang rawat. Oke lur ya, ini Mas Nanang ini dalam artian tidak fokus berkebun ya lur ya. Mas Nanang itu sambil kerja, tapi ya bisa meluangkan waktu nih buat invest. Dikala mungkin kalau udah capek apa gimana saya kurang tahu ya. Ini rencana investnya mau buat apa saya kurang tahu. Ya rencana ke depan sih kalau ada rezekinya pengen pelebaran, luasan Nah, buat penanaman durian. Mudah-mudahan ada rezekinya semua. tapi ini benar-benar baru belajar tani kan? Baru belajar tani, dari kecil belum pernah pegang cangkul, baru ini pegang cangkul. Nah, jadi walaupun kita baru belajar, kalau kita mau terus sama ilmunya intinya gitu lur, sama nekatnya itu pasti berjalan. Problem udah pasti ada ya lur ya, problem. Banyak keluhan, banyak problem, sampai pusing yang kita tanya. Si Mas pusing kita tanya terus. Kalau untuk yang atas sih tumpang sarinya pakai Tomat. rampai kecil lah, Tomat tomat rampai kecil ya. ya. Sambil belajar otodidak. Nah, jadi target ini kira-kira 3 tahun lah, 3 tahun lagi ya lur ya. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya Mas Nanang ini bisa panen ya lur ya. 3 tahun lah lur, 3 tahun lagi lah target panen itu. Nanti buat temen-temen nanti bisa berkunjung ke sini langsung, nanti bisa sharing langsung sama Mas Nanang ya. Soalnya kalau sama saya mah jauh, saya kan lapak bukan yang punya kebun. Tapi Gitu. tetap ilmu dari dia. Ilmu dari dia. Kita cuman menjalankan ataupun mengaplikasikan. Jadi seperti itu lur ya. Terus setiap ini ya lur ya, Iya. konsumen saya itu pasti saya anggap sebagai saudara. Terus ilmu yang saya punya pasti saya sampaikan. Terus ilmu yang diaplikasikan itu belum tentu subur semua ya lur ya. Contohnya udah tadi tuh. Itu pengaplikasian hampir sama semua kan lur ya? Sama. Untuk perawatan kita nggak ada yang bedakan sama Nah, tapi kan tetap ada yang bagus, ada yang jelek lah. Itu faktor alam sama kadar tanahnya. kadar tanahnya lah, itu harus dipelajari sama si pemilik kebun juga. Jadi kalau si pemilik kebun cuma mengandalkan konsultasi dari saya, itu nggak bakal. Ada juga yang minta konsultasi, tapi pengaplikasiannya nggak sesuai. Nah, Ada juga. Saya pernah kayak gitu. nah itu Saya loh. konsultasi entah pupuk ataupun apa, tapi kita salah mengaplikasikan, akhirnya sakit. Nah, itu loh. Jadi yang memberi saran sama yang praktek itu harus balance gitu loh. Harus balance, harus rajin, harus sama-sama menganalisa. Kalau dari pihak saya aja menganalisa, kan saya nggak tahu. Saya cuma di lapak ya, bukan di yang di sini di lokasinya. Jadi yang di lokasinya harus lebih intensnya kayak gitu loh. Intinya kita jaga dari rayap sih. Rayap. Sama kutu kebun, karena di sini perkebunannya dekat sama sawah. Oh, oke. Berarti hama Ini paling utama sama- rayapnya Rayap sama apa, belalang, sama belalang, simut. bolong-bolong. Telat nyemprot aja udah bolong-bolong semua. Belalang. Ya untuk kedepannya sih, progres kedepannya insya Allah kalau ada rezekinya kita pengen nambah lahan. Mudah-mudahan lah didoakan. Emang kudu nambah lahan. Kamu tuh nambah lahan kan mau iya durang bibit nah. Atau kan nih doanya bagus Dur, biar nambah lahan. Ini kan jadi beli bibitnya lagi Lur. Bibitnya keluar. Nah, Sama-sama makmur. nah, saling mendoakan jadinya Lur. Cocok gitu Lur. Mudah-mudahan semua sehat, Amin, amin. rezekinya lancar. Jadi saya di sini jual bibit cuma bukan sekedar jualan ya. Kita yang cari itu silaturahmi ya seduluran. Apalagi ini kita sama-sama muda ya Lur ya. Anggap aja muda walaupun kelihatan tua gitu. Penggerak. Keluar dia nih, hama nih penggerak. Ini ulut apa ini Mas namanya Mas? Tak lamun Kumu ya? lamun di Jawa ngaranna gendon, tapi di sini namanya apa? Nah, ini contoh hamanya nih, lihat tuh. Ini hama. Kita kemarin melakukan pengaplikasian penyemprotan, dia keluar ini. Nah, Ini kohe kambing, yang seperti ini kohe kambing. adanya di kohe kambing. Kohe kambing, makanya jangan sekali-kali pakai kohe kambing mentah. Banyak ini kayak gini. Saya korbannya. Korbannya saya pakai kohe kambing mentah, saya tebar ataupun ditaruh sama karungnya, banyak ini. Ini hati-hati buat Coba ke akar. liatin Barata, liatin ta. Nih, Tuh. ini kayak ulet ini. Tapi digoreng enak mana eta? Gak tahu, Mas. Tapi dia makan asam humat kayaknya. Hitam. Protein tinggi ya ta. Kita bunuh. Nah, ini ya Lur ya, udah kelihatan nih hamanya Lur. Jadi ini problemnya juga banyak. Ya minta ini Lur, doa-doanya dari
sedulur-sedulur yang di luar gimana saran-sarannya untuk Saran-saran berkebun? intinya kalau untuk berkebun kita konsisten, fokuskan air, jangan dulu tanam durian sebelum ada air. Nah, fokuskan itu, mudah-mudahan semua dikasih sehat, lancar dalam berkebun, dalam hal apapun, dikasih keberkahan lah buat semuanya. Buat si emas juga lancar, sehat terus, saya aman. Kita undang ke sini itu untuk lihat tumpang sari sebenarnya. Tumpang sarinya biar ada sedikit berjauhan ataupun nggak mengganggu pertumbuhan si durian. Mana yang harus kita buang, mana yang harus kita pertahankan. Karena dalam berkebun yang namanya kebun petani lokal, pasti semuanya pengen ditanam. Padahal konsep durian itu tidak seperti itu. Ya intinya kita memanfaatkan lahan yang kosong lah. Memanfaatkan lahan yang kosong buat sebelum nunggu durian ini berbuah. Ya intinya kita harus konsisten lah, konsisten merawat. Oke Lur ya. Jadi buat saran-saran nih buat anak-anak muda. Ini khususnya ini saya itu menjumpai pertanian itu yang usia kita tuh hampir dibilang nggak ada lah. Paling cuma 2% mungkin itu. Hampir 2% kan. Hampir. Nah itu gimana caranya biar yang muda-muda itu yang macul, jangan yang tua-tua terus yang macul. udah nyeri cangking lah ibarat kata gitu. Ya Udah. intinya sih kalau saya sendiri Ya. untuk nyangkul ini, oke, untuk penanam busut sama bikin lubang tanam gitu saya sendiri yang nanam. Ya. Kalau untuk pembukaan lahan ya pakai tenaga orang. Nah. Kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, Di saat durian ini berkembang, kita putus tengah jalan, sayang Lur. Sayang tenaga, sayang uang, sayang waktu. Jadi kalau untuk petani-petani muda yang ingin sukses, konsisten. masih. Biarpun nggak kepegang sama kita pribadi, kalaupun kita ada rezeki ataupun uang, ekonomi yang lebih, kita bisa nyuruh orang. Jangan sekali-kali pakai hibrisida untuk membasmi rumput. Jelek Lur. Tapi nih menurut jenengan ya, ini pertanian kira-kira menghasilkan nggak? Menguntungkan nggak? Sangat menghasilkan, sangat menguntungkan. Yang contoh sudah menghasilkan dari apa? Pisang, Nah, bisa. papaya, cabai, semua untuk bang sarinya sudah menghasilkan semua. Sama tenaga fisik, alhamdulillah sekarang udah sehat. Nah, Yang tadinya males bergerak, susah bergerak, perut gede, sekarang alhamdulillah karena cangkul bergerak terus. olahraga gratis ya Lur ya. Olahraga gratis. Coba kalau harus nge-gym, waduh. Berat, harus bayar bulanan. Nah, Intinya seperti itu. Buat anak-anak muda sekarang, cobalah investasi di tanah. Tanam durian ataupun tanam apapun biar kita sehat, menghasilkan tumbuhan hijau biar hutan-hutan ini semakin hijau lah. bener. Oke Lur, cocok. Oke, segitu aja lah Mas. Oke, siap. Ya, oke Lur ya. Oke. Itu dari pesan dari Mas Nanang ya, yang lokasinya di Rangkas Bitung ya, Lebak ya. Kadu Agung Barat, Kadu Agung Barat, Kampung Pasir Garu. Kampung Pasir Baru. Minta doanya dari sedulur-sedulur semua, semoga ini konsep yang sudah dilakukan oleh Mas Nanang nanti bisa berhasil. Ini juga bukan sekedar Mas Nanang ini berhasil, tapi buat saya juga buat petani-petani yang lain juga, karena bisa buat memotivasi. Apalagi ini masih muda ya Mas Nanang ya. Jadi untuk merangsang yang anak-anak masih muda. Soalnya saya sendiri miris Lur, yang seumuran saya itu bisa dibilang gak ada lah yang terjun ke pertanian, sedikit gitu Lur. Jadi bahwa ya pertani itu menguntungkan. Contohnya dari konsep tumpang sari aja nih, Mas Senang sudah menguntungkan ya Lur ya. Jadi sambil nanam durian, sambil nanam pepaya sama cabai itu udah menghasilkan. Itu udah bisa mencukupi lah buat beli pupuk. Nah nanti apabila pohon udah mulai besar, kita tumpang sarinya sambil dibuang. Paling nanti tumpang sari di tanaman serabut ya, cabai kayak tomat kayak gitu. Tadi saya kesini cuma untuk pembukaan akses matahari saja ke sini, intinya gitu Lur. Nah itu Lur, jadi saya pun kalau ada waktu saya lewat pasti saya sempatkan mampir ke konsumen-konsumen saya Lur, karena sudah saya anggap sebagai sedulur. Dari suksesnya si petani itu juga suksesnya saya pribadi sebagai penjual bibit, itu Lur. Ya dari saya cukup sekian Lur ya, semoga pengalaman saya dan pengalaman Mas Nanang bisa buat memotivasi sedulur-sedulur semua bahwa berkebun itu capek, biaya modal gede ada, dan harus konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang macul Lur.